Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Nibras Munir, kelas 12 RPL 2 nomor absen 13. Materi bahasa Inggris kelas 12 semester 1. Cause and effect. Dalam bahasa Inggris, arti dari kalimat cause and effect adalah sebab akibat, yaitu jenis kalimat majemuk yang memiliki sebab dan dapat menimbulkan akibat. Cause berarti sesuatu yang terjadi, sedangkan efek merupakan konsekuensi atau akibat dari adanya kejadian tersebut. Biasanya kalimat ini bercirikan kata atau frasa penanda yang disebut konektor, karena sering digunakan bersama dengan kalimat degree of comparison. Bisa disabari belajar keduanya. Cause and effect terbagi menjadi dua, yaitu diikuti oleh noun, verb, atau clause. Untuk bisa menguasai, kamu perlu membandingkan dulu antara kalimat cause and effect juga. Rumus 1. Konektor plus cause and effect plus effect. Rumus 2. Effect plus konektor plus cause. Degree. Materi kedua, degree of comparison. Pengertian degree of comparison. Degree of comparison adalah bentuk adjektif kata sifat atau verb, kata keterangan yang menyatakan perbandingan. Ada 3 degree of comparison, yaitu positive, comparative, dan superlative degree. Positive degree, you are as pretty as her. Comparative degree, you are prettier than her. Superlative degree, you are the prettiest. Materi ketiga, biografi teks. Biografi merupakan kisah kehidupan seorang yang lebih kompleks dari sekedar daftar riwayat hidup dan data-data pekerjaannya. Umumnya, biografi bercerita lebih dalam tentang perasaan yang dihadapi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian atau kehidupan seseorang. Dalam biografi dijelaskan mengenai kehidupan seseorang tokoh sejak kecil hingga ia beranjak dewasa, bahkan hingga akhirnya meninggal dunia. Semua jasa, karya, dan hal-hal yang dihasilkan oleh tokoh juga diperjelas. Teks biografi sendiri disusun bukan oleh diri sendiri. If history, teks diantara short life history dan long life history. Rumus 1. Orientation, 2. Event, 3. Reorientation closing. Materi ketiga, application letter. Application letter berarti surat lamar pekerjaan yang dikirim pelamar kerja kepada perusahaan atau tempat yang dibutuhkan lowongan tersebut. Tujuan menulis job application letter adalah untuk mendapat kesempatan interview. Maka dari itu, untuk mendapatkan panggilan interview, perhatikan hal yang diperlukan dalam menulis surat lamar pekerja. Cara menulis surat lamaran kerja yakni harus ditulis dengan baik untuk menarik perhatian dan minat HRD atau orang yang berwenang agar merekomendasikan kamu. Jelaskan kenapa kamu menemui saat dari posisi tersebut dan berhak dipilih untuk mengikuti wawancara. Syarat keahlian, pengalaman, serta kemampuan sesuai kriteria yang dibutuhkan. Gunakan font normal seperti Times New Roman, Arial, atau Cabai dengan ukuran 12 poin. Perlu diingat, surat lamaran tidak boleh lebih dari 1 halaman. Struktur application letter. 1. Your name, email, and address. 2. Date. 3. The hiring manager, nama perusahaan yang dilamar, alamat, dan email. 4. Salutation. 5.
Opening paragraf. Paragraf pembuka yang menyebutkan posisi apa dan di mana kamu mendapatkan informasi pekerjaan tersebut. 6. Body paragraph. Isi paragraf yang menjelaskan bagaimana kamu dapat mengisi posisi yang dibutuhkan. Dalam body paragraf, seorang pelamar kerja dapat menuliskan hal-hal secara detail, namun tetap relevan dengan penglamar dan pencapaianmu. Closing paragraph. Paragraf penutup yang berisi ucapan terima kasih, penawaran, serta ajakan agar pihak yang berhubungan dapat memberi informasi yang lebih lanjut. 8. Complimentary clause. 9. Signature. Job interview. Job interview adalah wawancara yang dilakukan oleh karyawan atau manajer personalia terhadap pelamar pekerja. Bagian personalia menanyakan hal-hal tentang data diri pelamar dan beberapa pertanyaan terkait posisi yang akan ditempati oleh pelamar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.